di apa di chatnya nama, sama kelas, sama sekolahnya dari mana ya. Biar Koko tahu nanti kekuatan gurunya untuk ulangan harian tuh gimana ya. Jadi Koko bisa tahu guru-guru sekolah mana yang kekuatan level soalnya susah atau tidak ya. Oke. Oke, Josephine grade 6 ya. KGS ya. Oke. Ya, makasih Joseph. Colin kelas 6C. Oh, oke. Sekolah Maitreya Wira ya. Oke. Yang lain Rachel, oke. Gracilia Chang. Oke. Kelas 5 ya. Ambil Koko tulis passwordnya tadi. Kemus ya. Oke. Bro Tony, ada satu lagi Irwan Minghok masuk ya. Oke, Oke. sudah bro. Ya, makasih Bro Tony. Kita ke siapa tadi yang belum di absen ya. Oke, Rachel Chang kelas 5 ya. Oke, Colin kelas 6, Maitreya Wira. Oke, hadir ya. Oke, makasih. Saya turun dulu nih, ke atas dulu ya sebentar ya. Oke, kelas 5. Ini ya, kelas 4 ya. Oke. Di Jambi ya. Wow, Sari Putra. Wow, Rachel Chang ya, Sari Putra Jakarta sudah tutup ya. Oke, dulu Sari Putra termasuk sekolah unggulan ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Fiona 5B SHB Franklin ya. Oh, oke. Franklin di mana tuh ya? Franklin. Oh, namanya Franklin C. Oke. SHB itu apa ya, Franklin? Boleh dikasih tahu, Koko? Kalau KGS aku tahu ya. Koko tahu ya. Oke, banyak singkatan ya. Fiona kelas 5, sekolah Santo. Santo apa ini? Santo Leo, Santo Lukas, Santo Petrus, banyak ya. Oke, ini Vini, oke, BPK Penabur Kota Modern, oke. Ya, pernah pernah datang ke sana ya, Kota Modern. Oke, Modern Land. Oh, oke. Kota Dumai kok, Fiona. Dumai, Fiona ya. Mana nih, Fiona? Oh, Vini ya, sorry. Fiona Agatha ya. Ini Fiona Agatha? Oh, nama Fiona Agatha, oke. Sekolahnya belum ya. Oke, Jason. Jason kelas 6B, sekolahnya di SD Don Bosco 1 ya, oke. Ya, Don Bosco. Oke. Masih pada ketik-ketik ya. Fiona Agatha ini Kota Dumai, sekolahnya di mana Fiona? Oh, sekolah Santo maksudnya. Oh, oke, oke, oke. Baru kalian ketemu ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman waktunya. 1 jam berharga ya hari Sabtu ya teman-teman. Bisa main game, bisa istirahat ya, tidur siang ya. Tapi teman-teman pilih uh, sharing ilmu ya. Kita sharing juga ya. Koko sharing, teman-teman juga sharing ilmu. Saya tahu teman-teman lebih pintar ya. Lebih tahu informasi lebih banyak ya daripada Koko bisa aja ya. Oke, teman-teman ini jangan malu-malu ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tolong ditanyain lagi ya. Nggak masalah kalau memang apa sudah berulang kali juga nanya lagi nggak masalah. Kalau memang nggak ngerti, jangan malu-malu ya. Terus di sini nggak ada ulangan, mungkin nanti kedepannya ada kuis ya, kuis nanti ada hadiahnya ya. Nanti kita planning dulu sama Bro Tony ya. Jadi apalagi ya, di sini yang penting aktif ya. Jadi ajak teman-temannya juga nih yang belum pada datang uh, kemari ya. Jadi teman-teman yang di Dumai, di kota Dumai, terus teman-teman yang di kota Modernland ya, penabur Modernland, itu boleh juga yang belum tahu acara ini, tolong teman-teman sharing ke mereka ya. Siapa tahu kita bisa kerjain soal bareng-bareng gitu ya. Terus lomba juga ya antar teman yang tahu gitu. Cepat-cepatan chat mana jawabannya gitu ya. Oke, jadi bisa kayak adrenalinnya kayak seru gitu ya. Adrenalinnya jadi seru gitu kalau sama teman-teman. Jadi acara ini jadi rame. Ya. Penontonnya udah siapin 1.000 orang, jadi bisa. Jadi nanti 2.000 orang, 3.000 orang ya. 1.000 orang maksudnya kuota kuota zoomnya ya teman-teman ya. Oke,
Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita lanjut ke soal yang minggu lalu ya. Minggu lalu kayaknya ini masih 3 soal lagi ya. Harusnya minggu ini Koko kasih soal yang baru ya. Oke, tapi belum. Nanti habis ini langsung Koko kasih soal yang baru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah punya soal-soalnya yang minggu lalu minta soal, mungkin ada di grupnya Bro Tony ya. Oke, soal nomor 10, saya coba cek di desktop Koko ya, masih ada nggak soalnya. Bentar ya, Koko cek dulu ya. Oke, teman-teman, soalnya, oh, oke. Saya lagi cari soalnya, bentar ya, agak loading juga. Oke, sebelum ke sana, mungkin Koko bakalan kasih soal pembuka aja ya, teman-teman ya. Biar sambil Koko cari yang soal nomor 10-nya, Koko kasih soal yang baru ya. Ntar Koko mau sharing ke whiteboard, teman-teman. Whiteboard-nya sudah ada ya. Coba Koko lihat. Oh ya, udah hadir ya. Oke, teman-teman, Koko punya satu soal ini lagi booming ya. Lagi booming soal. Ini dia. Koko tulis ya. Ya, if, bukannya masih mati. If 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18, find value maksimum 3 pangkat X kali 5 pangkat Y sama dengan titik-titik ya. Oke, teman-teman, ini waktunya 5 menit. 5 menit ini lama ya. Ini jam berapa? Jam 2:10, nanti jam 2:15 kita bahas soal ini. Teman-teman coba cari ya. Kira-kira kalau, oke, nggak bisa bahas Inggris. Apa tuh? Oh, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, oke, oke. Kita Indonesia aja. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama dengan 18 ya. Nah, carilah nilai maksimum 3 pangkat X kali 5 pangkat Y. Nah, maksud soalnya teman-teman, ketika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y sama 18, kan ada banyak tuh ya nilai X dan Y-nya berapa. Kalau dipangkatin jadi 18 kan berapa ada ya. Nah, itu kan ada banyak kemungkinan. Nah, kemungkinannya yang dimasukin yang maksimum. Sehingga kalau dikaliin nilai maksimum berapa sih gitu loh. Itu maksud soalnya ya. Teman-teman boleh dicari ya. Kira-kira kalau dimasukin X-nya berapa, 5-nya, 5 pangkat Y-nya berapa, yang hasil 18. Kemudian kalau dikaliin dia maksimum juga. Ya, silakan waktunya 5 menit. Jam 2:12. Oh, nggak ngerti soalnya. Oke. Okay. Ya, aku coba ulang ya. Jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y soalnya 18. Nah, X sama Y-nya kamu isi. Kamu isi berapa sih gitu ya pangkatnya yang hasilnya 18. Misalkan ini agak sulit ya. Misalkan 3 pangkat 2 9 kan. 9 kurang 9 dong berarti 18 ya. Oh, kalau gitu berapa ya? 9 tambah 5 masih 14 ya. Jadi cari 18-nya sampai jadi 18 berapa? Mungkin koma-komaan, mungkin pakai akar gitu ya. Terus nanti sudah dapat jawabannya 18 itu kemungkinannya dikaliin. Nah, itu yang mana yang maksimum gitu ya. Oke, ya. Sampai 5 menit ke depan, ke 2:15 ya. Oke. Ini Michelle, saya mute ya. Oh, bisa mute ya, oke. Teacher Gracia Chang ya. Aku unmute juga deh. Oke. Oke. Ada tawaran unmute tadi ya. Oke.
teman-teman coba cari dulu ya, 5 menit ya. Koko cari soal yang kemarin Koko kasih ke kalian. Bentar ya. Jadi jam 2:13 di jam 2:18 kita bahas ya. 2:18. Oke, teman-teman, sudah saya Koko lihat chatnya dulu ya, bentar ya. Jadi Koko lagi cari soalnya. Oke, soalnya nggak ngerti soalnya, nggak tahu, bingung ya. Oke, nggak apa-apa. Ya karena nggak ketemu ya. 3 pangkat 2 9 ya. Terus 5 pangkat 1 5, 9 tambah 5 baru 14 ya. Terus 9 pangkat 3 udah 27 ya. Jadi gimana caranya supaya ini ya, supaya dia positif. Nah ini soal yang kalau dilihat nggak bisa dikerjain ya teman-teman ya. Karena 3 pangkat berapa, yang X-nya, terus 5-nya pangkat berapa, Y-nya ya. Yang hasilnya 18 nggak ada ya teman-teman ya. Dicari juga nggak ketemu gimana maksimum ya gitu ya. Oke, tetapi kita punya cara teman-teman, kita bahas ya ini ya. Walaupun ini mungkin tingkat nasional kayak ini soalnya ya, OSN-nya ya. Ini udah lumayan ya. Kalau untuk SD ya, nggak apa-apa teman-teman, kita coba soal yang agak-agak gampang ya. Mudah kok teman-teman. Kalau tahu caranya kita mudah ya kita bilang ya. Tapi kalau teman-teman belum baru lihat, nggak tahu caranya, kelihatannya sulit. Tapi kalau udah tahu caranya gampang ya teman-teman ya. Tenang aja. Oke teman-teman, tenang, jangan panik gitu ya. Oke teman-teman, kita bahas soal ini ya. Oke. Nah, teman-teman kan jika, aku baca ulang ya soalnya, jika 3 pangkat X tambah 5 pangkat Y soalnya 18, carilah nilai maksimum dari 3 pangkat X kali 5 pangkat Y ya. Nah, teman-teman, kita misalkan dulu nih, 3 pangkat X-nya 3, bentar kenapa? 3 pangkat X sama dengan A, misalkan ya. Terus yang 5 pangkat Y sama dengan B, misalkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita dari persamaan ini yang di soal ya, 5 pangkat Y sama dengan 18, kita ubah nih. Berarti A tambah B sama dengan 18. Ini step pertamanya teman-teman ya. Misalkan. Kemudian kita buat B sama dengan 18 kurang A teman-teman. Ini persamaan satu nih gitu ya. Kayak teman-teman kayak substitusi ya. Substitusi persamaan satu ya.
Nah, teman-teman yang ditanya kan kita misalkan P ya. Ini kan tanyanya dikali ya. 3 pangkat X, 5 pangkat Y. Itu kita misalkan lagi P. Jadi udah 3 kali misalnya ya. Misalkan A, misalkan B, misalkan P gitu ya. Oke, kemudian ini dimasukkan lagi P-nya itu disama denganin lagi jadi A kali B. Ya kan? Kan 3 pangkat X kan B, A ya. 5 pangkat Y kan B gitu ya. Jadi diganti gitu ya. Terus begitu kita masukin lagi B-nya. B-nya itu jadi 18 kurang A. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita cuma misalkan aja 3 kali. 3 pangkat X A, 5 pangkat Y B, 3 pangkat X uh, kali, sorry, 3 pangkat X kali 5 pangkat Y itu P. Jadi 3 ya dimisalinnya. Oke. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi si P ini adalah 18A dikurang A kuadrat dong ya. Ya kan? Jadi demikian ya. Nah, kemudian kita punya rumus lagi teman-teman. Rumusnya namanya diferensial. Diferensial itu kalau nilai maksimum berarti turunan atau diferensialnya sama dengan 0. Nah, ini rumus diferensial teman-teman. Diferensial itu ada tanda aksen ya, aksen. Jadi misalkan A X pangkat, contohnya gini deh, kalau mau di ini ya, P apa? Contoh rumusnya dulu ya, teman-teman ya. Bentar ya. Saya bikin garis dulu, ini contoh tidak ada hubungan dengan soal, tapi pakai diferensial gimana ya. Jadi kita pakai rumus formula diferensial baru bisa ngerjain soal yang nggak bisa dikerjain ya. Oke. Nah, diferensial ini berarti gini, P sama dengan 3X pangkat 5, misalkan gitu ya. Ada X pangkat 5-nya, berarti dia, ini di soal ini kan pakai A ya, kita samain aja A ya. A itu variabel ya teman-teman ya. A pangkat 5. Nah, kalau ditanya P turunan, berarti 3 kali 5, 5-nya turun, koefisiennya tetap ada 3 ya, ini koefisien namanya 3. Terus begitu A dipangkatin 5 kurang 1. Nah, itu rumusnya teman-teman. Jadi itu P aksen atau diferensialnya adalah 15 A pangkat 4. Itu ya teman-teman ya, caranya demikian. Jadi kita pakai rumus diferensial. Diferensial itu berarti dari soal ini yang P-nya, dari P-nya berarti 18 kali 1 A 1 kurang 1. Ya kan? Kalau kita turunin 18A ya. Jadi 18 pangkat 1 kita diferensial atau turunkan, caranya demikian. Jadi 18 kali 1 kali A kurang 1. Sama seperti contoh ya. Kemudian yang A kuadrat berarti 2 kali 1. Sorry, 1 kali 2 ya. Karena kan koefisiennya 1 teman-teman. Ini koefisiennya 18. Ini 1, berarti 2 kali A 2 kurang 1. Jadi jawabannya ini 18 kali 1 kali A pangkat 0. A pangkat 0 itu 1 ya teman-teman ya. Jadi 18. Kemudian ini 1 kurang kali 2, 2. 2 kali A pangkat 1 ya 2A ya. Nah, dengan demikian pakai cara diferensial kita cari nilai A-nya dapat. Ini A-nya, sorry. Ini kepotong ya A-nya ya. Saya mau hapus ya. Oke, kemudian di sini jadi A-nya adalah 2A ya, teman-teman ya. 2A sama dengan 8 minus 2A sama dengan min 18. Jadi bikin positif aja dua-duanya ya. Jadi A-nya 9, teman-teman. Nah, A-nya 9 berarti B-nya bisa dapat ya, teman-teman ya. B-nya juga 9. Pakai persamaan ini boleh. Persamaan ini juga boleh. B sama dengan 18 minus A. Berarti kalau A-nya 9, berarti B-nya juga ikutan 9. Ya, teman-teman ya. B-nya 9, A-nya 9. Berarti kita tulis lanjutin di sini lagi ya, teman-teman ya. Berarti yang ditanyakan P. P itu kita ganti ya. 3 pangkat X itu A. Dikali dengan 5 pangkat Y itu B ya kan. Berarti 9 kali 9. Berarti 81, teman-teman. Jadi kita nggak perlu cari X-nya berapa, Y-nya berapa, tapi dari hasil pengalian langsung 9 kali 9, 81. Jadi maksimumnya 81. Begitu, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Jawabannya 81 ya. Pokok tulis pakai tinta biru ya. 81 ini jawabannya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Ini soalnya memang
gampang ya, kalau udah tahu caranya gampang ya, jangan bilang sulit ya. Oke, teman-teman, pasti nggak ada pertanyaan ya. Ini soalnya soal yang terbaru ya. Nggak paham, oke. Nggak pahamnya di mana, Colin boleh tanya. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, langsung aja dengan pertanyaannya. Nggak pahamnya di mana. Nggak ngerti semua. Oh, aduh, nggak ngerti semua. Ini soal model baru ya, model baru tingkat nasional ya. Jadi memang update soal ini ya. Memang kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Coba pahami aja, catat dulu ya. Kok gimana caranya bisa dapat 81? Itu pertanyaan bagus ya. Caranya adalah dengan pakai tool 3. Permisalan, jadi X pangkat Y itu A, 5 pangkat Y itu B, dan soalnya dimisalkan jadi P. 3 pangkat X kali 5 pangkat Y. Itu aja dulu. Terus habis itu turunkan, masukkan turunannya. Turunan atau diferensial ya, masuk ke rumus itu. Itu caranya. Jadi caranya memang baru ya, karena diferensial teman-teman sebagian besar belum tahu ya rumusnya apa. Yang ada di kotak biru ini yang bawah, yang biru garis ini contoh rumus diferensial ya teman-teman ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh gitu, terima kasih kok. Oke okay deh. Ya nanti teman-teman baca dengarkan lagi video-video dari YouTube ya, yang dari Mas Bro Tony ya. Itu bisa mengulang lagi caranya seperti ini ya. Oke ya. Nah terus teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita lanjut ke soal soal yang kamu kasih yaitu nomor 10 ya, belum ya. 10, 11, 12 ya. Nanti habis itu baru kamu kasih soal yang baru lagi ya. Ya soal yang kemarin ya, ini pasti lebih gampang. Oke, kalau tidak ada, udah kita next soal aja ya. Oke ya, pokok tinggalkan soal yang ini ya. Oke, masih ada yang mau bertanya boleh? Dado ya, nggak ada ya. Oke, nggak dado ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Kita kasih soal yang sebentar. Taruh di mana? Oke, di sini. Saya buka dulu ya soalnya. Oh, udah dibuka. Tinggal pilih aja. Oke. Enggak. Oh, ini enggak bagian nih ya. Buka tutup dulu sebagian gambarnya. Sebentar, teman-teman. Oh, ini bukan ya. Ini soal sistem ya. Oke. Saya langsung buka satu dulu ya, teman-teman ya. Oh, iya, iya. Kita bisa share screen sekarang, teman-teman. Ini dia soal. Oke. Nah, kemarin terakhir tentang semangka ya, teman-teman ya. Yang kadar airnya berkurang ya. Kita lanjut ke soal 10 dulu ya, teman-teman ya. Ini kok nggak bisa digedein ya. Oke, bisa. Ya, teman-teman nomor 10, uh, coba dikerjain 5 menit ya. Ini di jam 2 lewat 27 tambah 5 menit, berarti jam 2 lewat 32 ya, teman-teman ya. Seorang penjual buah menyusun jeruknya berbentuk piramida atau limas ya. Limas yang atasnya, atapnya, uh, runcingnya tidak apa? Tidak ada alasnya atasnya ya. Kalau ada alasnya berarti prisma ya, oke. Okay. Mirip-mirip soalnya ya. Pada masing-masing tingkatan jeruk membentuk sebuah segitiga sama sisi, kecuali tingkatan atas, ya. Nah, terus di sana hanya ada sebuah jeruk semuanya. Nah, makanya dia yang atas itu runcing ya, jadi kayak limas ya, ya benar limas ya. Prisma jeruk memiliki 10 tingkatan. Berapa banyak jeruk seluruhnya? Ya, silakan teman-teman. Ini kalau lagi belajar bangun ruang ya, teman-teman yang kelas 6 ya, atau kelas berapa? Kelas 9 ya. Kelas 9 belum ada ya. Ini belajar bangun ruang ya, sebenarnya bisa nih ngerjain ini. Silakan waktunya tadi kita apa? Oh ya udah ini aja deh. 2, 3, 3 berarti ya. Ya, 5 menit ke depan 2, 3, 3 kita bahas ya teman-teman ya. Silakan teman-teman.
Oke ya. Makan ya. Oke, oke ya. Oke. Teman-teman bisa visualnya ya. Jadi ini paling tinggi dia jeruknya cuma satu ya. Oke, 109. Oke, Koko tampung dulu ya. Belum dapat. Cang ini 109 kayaknya belum tepat ya. Belum tepat. Masih dicoba lagi. Naikin ke atas ya. Angkanya terlalu kecil ya. Ayo teman-teman harus berusaha mencari jawabannya. Ini menarik ya teman-teman ya. Menarik maksudnya eh, apa ya? Kayak, gimana ya cari dapet ini ya? Kayak interesting banget gitu ya. Oke, ada lagi yang jawab. 57, oh, belum. Masih naik lagi ya. 106, 109 tadi naik lagi. Oke. Nggak apa-apa. Colin ya. 250 kok. Oh, oke. Kelebihan ya ini ya. Kelebihan. Turunin lagi ya. Ini ada caranya ya. 200. Oh, naikin lagi, naikin lagi. Oke, ini kayak tebak ini ya. Harus tahu caranya, ada formulanya ya. Oke. Oke, Colin 220 ini tepat sih. Tepat ya 220. Gimana Colin? Bisa tahu jawabannya ya. Ini juga 220 ya. Oke. Berarti udah ketemu formulanya ya, teman-teman ya. Ada clue-nya, clue tingkatan ya. Clue-nya jeruknya memiliki 10 tingkat. Kalau apa bikin piramida, yang pertama jeruknya satu, yang suku keduanya berapa kira-kira? Kayaknya tiga ya. Itu suku ketiganya jadi 6 ya. Nah, sekarang ada 10 tingkat nih teman-teman. 10 tingkat, jadi ditingkatin ke bawah boleh ya, karena kan satu kan jeruknya cuma satu ya di atas. Tingkatin ke bawah gitu ya. Oke. Asal tebak soalnya. Oh, oke, oke. Nggak apa-apa ya, nanti tanya ini ya. Ini saya tahu caranya. Oke, kita tunggu 1 menit lagi, teman-teman. 1 menit lagi nanti Koko coba sharing ya. Gimana cara dapetin 220-nya ya. Oke. Ini teman-teman harus bisa visualisasi ya. Kira-kira gambarnya gimana ya. Visual itu kayak kita bisa membayangkan gambarnya seperti apa maksudnya itu ya. Misalkan kalau nggak kepikiran, apa ya, pernah makan jeruk kan ya, gimana visual kalau kulitnya kita buka, terus ada jeruknya ada ruas-ruas gitu ya, kita makan, kita kupas satu-satu. Nah, itu memvisualkan. Walaupun sekarang jeruknya nggak ada mungkin di depan teman-teman ya. Oke, itu sama ya, mirip. Kayak ini kan jeruk juga ditaruh di apa, bikin piramida ya. Ini kayaknya abang-abang yang di toko buah biasanya susunan jeruk kayak gini ya, dibikin susun rapi gitu ya. Jadi kelihatannya bagus gitu ya.
Jadi menarik orang-orang untuk beli jeruk ya. Oke. Ya, teman-teman, gimana? Apakah sudah dapat ya? Oh, ini udah 2, 3, 3 ya. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kata kuncinya ini dibikin kelimas, kemudian dia segitiganya harus sama sisi ya, nggak boleh sama kaki, tapi sama sisi. Kecuali pada tingkatan atas. Nah, tingkatan atas itu segitiganya nggak jadi ya, cuma satu doang kan, satu jeruk di atas ya, paling atas. Terus piramida jeruk ini memiliki 10 tingkatan. Oke. Nah, oke, kita simpan yang diketahui, kita coba buka whiteboard kita. Kita jawab dengan whiteboard ya. Oke, teman. Oke, halo, tes, tes. Suara kamu jelas ya? Teman-teman jelas? Tolong di itu. Oke, jelas ya. Oke. Oke, teman-teman, kita bahas yang tadi limas ya, teman-teman ya. Sebentar, aku ambil white pen-nya. Oke, teman-teman, eh, jadi kalau piramida di gambar kok jelek nih. Belum digambar udah jelek ya. Ini jeruk ya, jeruk yang paling atas ya. Terus kalau piramida itu bentuknya tadi kayak gimana? Ini saya lupa gambarnya. Mungkin seperti ini ya. Oh, gambarnya agak susah nih. Kok lihat soalnya dulu ya. Lost connection ya. Kalau kok jelas masih lost ya. Kok jelas ya. Oke, oke. Ya, teman-teman, kalau yang di atas dia satu jeruknya, yang kedua, baris kedua itu satu tambah dua, teman-teman, ada tiga jeruknya ya. Itu baris kedua ya, teman-teman ya. Oke, baris ketiga satu tambah dua tambah tiga, teman-teman. Jadi kayak begini ya tumpukannya nanti. Itu gambarnya jelek nih, teman-teman. Saya hapus ya. Gini. Nah, gambar gitu ya. Agak simetris ini ya. Oke. Nah, nanti dia ada 10 tingkat, teman-teman. Berarti ini ditambahin aja sampai 10 tingkat, berarti yang terakhir begini.
Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman nanti jumlahin semuanya, satu tambah 2 tambah satu tambah 2 tambah 3. Jumlahin semuanya gitu ya. Kan baris ketiga kan ada, baris pertama satu, baris kedua ada 3, baris ketiga ada 6, sampai baris ke 10. Ada berapa tuh 10 ya? 10, sebentar. Ya, ada banyak teman-teman ya. 10 ada banyak, jadi kalau jumlahnya semua 220 aja. 220 buah jeruk ya, orange ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Siapa yang mau tanya, silakan. Jadi kalau 10 tingkat sih teman-teman bisa bisa gambar nanti yang bagus ya. Bikin begini ya, 4 gitu ya. Nanti ini ada 5 gitu ya. Dan 6 sampai 10 gitu ya, maksudnya itu. Oke. Silakan dicatat 1 menit teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan maksudnya. Kalau tidak ada ya udah lanjut nomor selanjutnya maksudnya ya, teman-teman ya. Oke. Um, Oke, kita lanjut aja teman-teman ya. Ke soal berikutnya nomor 11 ya. Oke, nomor 11 ya teman-teman ya. Nah, temukanlah bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga hasil kalinya 420. Oke, hasil kali 420 dan bilangan bulat ini adalah sama dengan kuadrat suatu bilangan bulat. Oke, silakan. Teman-teman coba 5 menit ke depan, jam 2 lewat 45 ya. Suruh tebak bilangannya berapa ya? Oke, silakan. Bilangan terkecil. Temukan bilangan bulat positif terkecil ya. Itu pertanyaannya ya. 245 kita bahas ya, teman-teman. Teman-teman usah cari dulu jawabannya ya. Nanti habis 5 menit ke depan kita bahas bareng-barengnya. Oke, teman-teman. Waktunya 3 menit lagi ya. Oke, teman-teman. Oke, nggak apa 3 menit lagi.
2 menit lagi, teman-teman. Ya, 1 menit lagi. Ya, teman-teman sudah ada jawab. Ya, sebentar ya. Oke, bingung kok. Oke. Tahan dulu bingungnya ya. Nanti habis ini nggak bingung lagi ya. Oke, teman-teman. Tentukan bilangan bulat positif terkecil demikian sehingga hasil kalinya 420 dan bilangan bulat ini sama dengan kuadrat suatu bilangan bulat juga. Ya, teman-teman. Ini kata-katanya memang asing ya, teman-teman ya. Cara buatnya gimana kata-kata ini ya. Tentukan bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga hasil kalinya 420 uh, imperfect square. Ya, betul, imperfect square. Jadi maksud soalnya ini kita bikin persamaannya um, memang tidak bagus ya imperfect square jadinya. Bentar, kok nggak bisa tulis? Bentar ya, Koko mau sekuri dulu. Nah, kalau nggak di whiteboard aja deh. Oke, kita ke whiteboard dulu ya. Ya, kok lihat lagi chatnya. Imperfect square, yes, betul ya. 420 bukan perfect square ya. Oke, maksud soalnya adalah 420-nya dikali dengan, misalkan bilangan bulat positif terkecilnya itu kita misalin A ya. Sebelumnya kita misalkan lagi nih, A itu bilangan bulat positif terkecil maksudnya ya. Bilangan bulat positif terkecil ya. Terkecil ya teman-teman ya. Tulisannya bagus ya. Oke. Terus kuadrat suatu bilangan bulat sama dengan 2B kuadrat ya. Ada lagi nih yang misalnya teman-teman B ya. B itu adalah B kuadrat ya langsung ya. Adalah bilangan kuadrat kuadrat ya. Suatu bilangan, wah ini baterainya udah mau habis ya. Suatu bilangan bulat. Oke, B kuadrat adalah kuadrat suatu bilangan bulat ya, B kuadrat. Kalau A adalah bilangan bulat positif terkecil ya teman-teman. Kemudian kita buat persamaannya kayak gini teman-teman. Dikali A sama dengan B kuadrat gitu ya. Sesuai dengan kalimat yang tadi di soal ya. Kenapa bisa gini? Kenapa bisa 420 kali A sama dengan B kuadrat? Kalimat di soalnya menjelaskan bahwa demikian gitu ya. Bahwa menjadi 420 kali A sama dengan B kuadrat. Kalau dilihat dari soalnya, teman-teman coba geser lagi soalnya, lihat lagi ke soalnya. Uh, Bilangan bulat, tentukan bilangan bulat positif terkecil sedemikian sehingga hasil kalinya 420 apa? Dan bilangan bulat ini adalah sama dengan kuadrat suatu bilangan bulat ya. Jadi kalimatnya kata-kata dan itu berarti dia sama dengan b kuadrat ya. Memang agak ini ya. Oke, kemudian teman-teman kita faktorin ya, 420 itu faktorin. Teman-teman kita bikin B-nya sama dengan dulu ya, B kuadrat 420 kali A, kemudian B-nya diakarkan.
420 kali A. Kemudian 420 kita faktorin, teman-teman. Faktor dari 420 pakai pound faktor ya, teman-teman. Pound faktornya jadinya dapatnya 7, 2 kuadrat kali 3 kali 5. Ya, kalau teman-teman coba berarti 2 kali 2, 210, 210 gitu kita apa? Kita bagi 2 lagi ya. Berapa ini? Uh, berapa? 20, 10. 105 ya, teman-teman ya. Kemudian nanti dicari 7 kali 3, 15 ya. Terus ini 3 kali 5. Ini 5 kali 1 pas ya. 2-nya pangkat 2 kali 7 kali 3 kali 5. Kemudian ada kali A, teman-teman. Dikali A, kemudian kita lihat bahwa ada B, kita tebak si A-nya nih, teman-teman ya. Tebak A-nya supaya dia jadi kuadrat yang 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 perfect square tadi ya. Kita butuh berarti yang kurang adalah di sebagai si A ini, si A ini kita tebak nilainya adalah 7 kali 3 kali 5, teman-teman. Yang 105 tadi ya. Kenapa? Karena nggak ada pasangan. Supaya jadi perfect square kan dia harus berdua-berdua ya, baru bisa keluar dari akar ya. Kan akar kalau nggak ditulis kan bilang pokoknya 2. Jadi dia mesti 7-nya ada 2 baru bisa keluar 3. Maksud 7, tujuannya ada 2 bisa keluar jadi 7 maksudnya ya. 3 kali 3 bisa keluar jadi tinggal 3. 5 kali 5 bisa keluar jadi tinggal 5. Jadi si A-nya kita bisa tebak nih. Si A-nya berarti yang ini, yang merah tadi ya. Kenapa tidak ada 2 kali 2 pada A? Karena 2 pangkat 2-nya udah ada, duanya udah keluar gitu ya. Duanya udah keluar, cuman 7-nya kan cuma 1. 3-nya cuma 1, 5-nya cuma 1. Jadi mesti dibikin dari A-nya. Dari A-nya sehingga A-nya dapat nih 105. Ini jawabannya. Bilangan bulat terkecil yang bisa dibuat apa? Kuadratus bilangan adalah seperti ini, teman-teman. Silakan. Jadi yang sekali dari 420 maksudnya ya. Silakan dicatat teman-teman, ada pertanyaan silakan. Oke, teman-teman. Boleh dicatat 1 menit sambil ada yang bertanya, boleh. Nah, kita ke soal terakhir ya, pas ya waktunya ya. Jadi minggu depan ini soalnya baru pas gitu ya. Jadi siap-siap nanti Koko akan kirim soal baru ke teman-teman, ke grup ya nanti ya. Kok itu pangkat pakai akar pangkat 2 ya? Iya betul. Kalau akar nggak disebutin berarti akar pangkat 2. Betul. Akar pangkat 2. Karena B-nya kan kuadrat ya, jadinya diakarin pangkat 2. Ini ya di sisi ini nggak bisa tulis ya. Oke, di sini ini diakarin pangkat 2 dikali akar pangkat 2 ya. Kaliin ya. Sehingga B-nya hilang kan. Pangkat pangkat 2 jadi B. Terus yang 420 kali A-nya ada akarnya jadinya. Ya, teman-teman ya. Oke, saya sudah belajar tentang akar pangkat 2. Ya, betul. Ada yang imperfect juga ya. Jadi maksudnya tidak bulat ya. Akarnya misalnya kayak 80, kalau 81 kan bulat ya teman-teman ya, 9 gitu ya. Ya, ini mantap ya sudah belajar ya. Biasanya digandeng ya sama akar pangkat 3 ya di sekolah ya. Maksudnya barengan belajarnya ya, digandeng ya. Oke teman-teman, ini luar biasa ya teman-teman. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal yang terakhir teman-teman ya. Bisa dicatat ya teman-teman. Teman-teman boleh foto aja langsung. Foto nanti habis ini dibuka lagi, dipelajari lagi ya. Oke, teman-teman, kita ke soal berikutnya. Nah, ini teman-teman, nomor 12. The last question ya, but not least ya maksudnya.
Oke, ada dua bilangan maksudnya nggak ada buahnya ya, yaitu 2003 dan 3002 ya. Penny memilih satu dari kedua bilangan ini dan mengalihkannya dengan 4.321 ya. Nah, Adi memilih bilangan yang lain dan mengalihkan yang lain itu berarti yang sisanya ya berarti ya si Adi ini ya memilih bilangan yang lain dan mengalihkan dengan 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah kedua hasil kali itu adalah genap. Bilangan manakah yang dipilih ini? Nah, ini cuman pindahin aja ya. Tinggal dipindahin mana bilangannya ya. Kalau misalnya salah, tinggal ditukar ya. Teman-temannya gampang ini soalnya ya. Silakan waktunya 3 menit. 3 menit berarti lewat 2 lewat 57 ya. Nanti 3 menit terakhir kita bahas ya soalnya. Silakan teman-teman. Tinggal balik-balik ya. Hasil kalinya bilangan genap ya teman-teman. Oke teman-teman. Masih 2 menit lagi teman-teman. Yang ditanya bilangan mana yang dipilih Penny ya yang pertama kalinya. Nah, jumlah kedua bilangannya, jadi bilangannya 2003 misalkan yang diambil sama Penny, dikalikan 4321 jadi bilangan genap. Nah, itu berarti jawabannya. Kalau misalnya 2003 tidak hasil kali dengan 4.321 tidak jadi bilangan genap berarti pilihnya yang 3002 berarti si Penny. Antara itu ya teman-teman ya. Gampang ya. Jadi teman-teman punya apa? Formula rumus kalau bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil jadi bilangan genap. Kalau bilangan ganjil ditambah bilangan genap jadi bilangan ganjil. Kalau bilangan genap sama bilangan genap jadi bilangan genap. Konsep jumlah bilangan ya. Nah, itu kalau jumlah. Sekarang kan soalnya kali ya. Kalau bilangan ganjil dikali bilangan ganjil jadi bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan bilangan ganjil dikali bilangan genap jadi bilangan genap. Kalau bilangan genap dikali bilangan genap jadi bilangan genap juga ya. Kalau perkalian ya. Jadi mirip-mirip ya. Mirip tapi ada yang berbeda. Oke. Jadi si Penny ini punya bilangan 4.321 itu bilangan ganjil ya. Berarti dia harus pilihnya bilangan yang genap supaya hasilnya bilangan genap kalau dikaliin. Kan ganjil kali genap jawabannya genap ya. Oke, kok tulis aja ya rumusnya ya. Ambil, aduh udah ada yang jawab ya? Oh belum ya. Oke, teman-teman tinggal lebak doang ya. Koko kasih tahu rumusnya. Oke, kita ke sini dulu deh. Whiteboard ya. Whiteboardnya sudah bisa ke whiteboard. Oh udah ya. Oke, teman-teman. Kita punya rumus yang perkalian aja ya teman-teman ya. Ganjil. Ini nggak bisa tulis ya. Ganjil kali ganjil. Jadinya ganjil. Kalau dikaliin ya, bilangan ganjil dengan bilangan ganjil jadi ganjil. Kalau ganjil dikali genap, jadinya genap. Kalau genap dikali genap, jadinya genap, teman-teman. Ya, genap ya.
Oke. Nah, jadi kalau soal ini kan si Penny-nya punya 4.321. Nah, dikali 3.002. Hasilnya kan ini kan ganjil ya. Dia punya ganjil, jadinya genap. Dikali genap, sehingga jawabannya genap. Kalau dia pilih yang ganjil, nanti jawabannya ganjil. Karena yang diminta soal hasilnya genap ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah 3.002. Ini yang dipilih Penny. Dengan pakai konsep uh, ganjil dikali genap, hasilnya genap. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada ya, teman-teman ya? Gampang ini ya, teman-teman ya? Tidak, oke. Karena sudah mau selesai, teman-teman. Sudah jam 3. Dan minggu depan, pokok kasih soal-soal lagi ya, yang terbaru. Oke, nantikan teman-teman hadir minggu depan dengan bawa teman-teman yang banyak ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Acaranya kita kembalikan ke Bro Tony ya. Oke? Oke. Ya, Oke. terima kasih, Ya, Bro Irwan. Bro Tony, sama-sama. Ya, sahabat kelas, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini ya. Ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Terima kasih, Bro. Oke, sama-sama. Sampai ketemu. Yuk, Bentar, bye-bye. setengah jam lagi ya. Setengah jam Thank lagi. you. Yuk, sama-sama. Ya.